Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Widya Safitri dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai materi teori TRI. Nah, tugas ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Matematika Diskrit. Langsung saja masuk ke materi. Tree atau pohon merupakan salah satu bentuk khusus dari struktur suatu graf. Misalkan, A merupakan sebuah himpunan berhingga simpul atau vertex pada suatu graf G yang terhubung. Untuk setiap pasangan simpul di A, dapat ditentukan suatu lintasan yang menghubungkan pasangan simpul tersebut. Suatu graf terhubung yang setiap pasangan simpulnya hanya dapat dihubungkan oleh suatu lintasan tertentu, maka graf tersebut dinamakan pohon atau tree. Dengan kata lain, tree merupakan graf tak berarah yang terhubung dan tidak memiliki sirkuit. Kemudian ada definisi lain, yaitu tree merupakan graf tak berarah yang terhubung dan tidak memiliki sirkuit. Ada dua sifat penting pada pohon, yaitu terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Pada gambar di bawah, dapat dilihat hanya G1 dan G2 yang pohon, sedangkan G3 dan G4 bukan pohon. G3 bukan pohon karena ia mengandung sirkuit ADFA, sedangkan G4 bukan pohon karena ia tidak terhubung dengan persilangan dua buah sisi, dalam hal ini sisi AF dan sisi BE, karena titik silangnya bukan menyatakan simpul. Nah, bisa diperhatikan pada gambar di bawah. Kemudian, sifat-sifat pohon. Nah, misalkan G merupakan suatu graf dengan N buah simpul dan tepat N dikurangi 1 buah sisi. Jika G tidak mempunyai sirkuit, maka G merupakan pohon. Selanjutnya, suatu pohon dengan N buah simpul mempunyai N dikurangi 1 buah sisi. Kemudian, setiap pasang simpul di dalam suatu pohon terhubung dengan lintasan tunggal. Dan yang terakhir, misalkan G adalah graf sederhana dengan jumlah simpul N. Jika G tidak mengandung sirkuit, maka penambahan satu sisi pada graf hanya akan membuat satu sirkuit. Kemudian ada definisi hutan. Hutan merupakan kumpulan pohon yang saling lepas. Dengan kata lain, hutan merupakan graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Kemudian ada contoh soal. Tentukan graf di samping ini yang merupakan pohon atau hutan. Nah, penyelesaiannya yang pertama, gambar A merupakan pohon karena gambar tersebut tidak memiliki sirkuit dan menggunakan graf yang terhubung. Kedua, yaitu gambar B merupakan pohon. Ketiga, gambar C bukan merupakan pohon maupun hutan karena terdapat sirkuit yakni dari titik 3, titik 4, titik 5, dan titik 3, dan juga merupakan graf terhubung. Keempat, yaitu gambar D merupakan hutan karena bukan merupakan graf terhubung. Kemudian pewarnaan pohon. Ditinjau dari teori pewarnaan graf, maka pohon mempunyai bilangan kromatik 2. Dengan kata lain, dua buah warna sudah cukup mewarnai simpul-simpul di pohon sedemikian sehingga tidak ada dua buah simpul bertetangga mempunyai warna sama. Pewarnaan pada pohon T dilakukan dengan cara berikut. Petakan warna pertama pada sembarang sebuah simpul. Kemudian, petakan warna kedua simpul tersebut yang bertetangga dengan simpul pertama tadi. Selanjutnya, petakan warna pertama ke semua simpul yang bertetangga dengan simpul-simpul yang telah diberi warna kedua. Ulangi proses ini sampai semua simpul telah diwarnai. Kemudian, pohon merentang.
Nah, pohon merentang dari graf terhubung adalah upagraf merentang yang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Nah, kemudian setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang atau spanning forest. Kemudian pohon berakar. Nah, pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah dinamakan pohon berakar atau root tree. Bisa diperhatikan gambar di samping. Kemudian, nah, pohon dan dua buah pohon berakar yang dihasilkan dari pemilihan dua simpul yang berbeda sebagai akar. Ini contoh dari pohon berakar. Kemudian ada contoh soal. Nah, nomor 1, tentukan tingkat tiap-tiap titik jika akarnya adalah V2. Yang kedua, yaitu berapa tinggi pohon jika akarnya adalah V2. Yang ketiga, tentukan anak, orang tua, dan saudara titik V1 jika akarnya adalah V2. Pertanyaan yang keempat, yaitu apakah pertanyaan A, C memiliki jawaban yang berbeda jika akarnya adalah V1? Nah, kemudian ada penyelesaian dari soal tersebut. Tingkat jawabannya yaitu tingkat titik V1 sama dengan V4 sama dengan V5 sama dengan V6 sama dengan 1. Tingkat titik V3 sama dengan 2. Tingkat titik V7 sama dengan V8 sama dengan 3. Tinggi pohon sama dengan 3. Anak V1 sama dengan V3. Orang tua V1 sama dengan V2. Saudara V1 sama dengan V4, V5, dan V6. Gambar pohon dengan akar V1. Nah, ini gambarnya. Tingkat V2 sama dengan V3 sama dengan 1. Tingkat V4 sama dengan V5, sama dengan V6, sama dengan V7, sama dengan V8, sama dengan 2. Tinggi pohon sama dengan 2. Anak V1 sama dengan V2, V3, orang tua dan saudara V1 tidak ada karena V1 merupakan akar. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.